Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurfianti Dwi Anggrayani dengan NIM 2020 010 011 dari Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agripreneurship dengan tema urban farming. Untuk yang pertama, mari kita mengenal apa itu urban farming. Jadi, urban farming atau pertanian urban dikenal dengan sebutan pertanian di perkotaan. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga, jika pertanian biasanya dilakukan di pedesaan, urban farming ini memungkinkan di wilayah perkotaan, seperti di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga keuntungannya adalah mempersingkat waktu hasil pertanian. Untuk inovasi, misalnya inovasi teknik pertanian dalam ruang atau indoor farming, pertanian vertikal, pertanian tanpa tanah yaitu hidroponik, aeroponik, aquaponik, hingga pertanian presisi yang melibatkan automatisasi mutakhir. Secara umum, sistem pertanian perkotaan dipandang lebih ramah lingkungan. Sistem pertanian perkotaan inovatif telah mengubah cara orang dalam memproduksi pangan. Inovasinya membuat aspek perawatan dan sumber daya yang dipakai menjadi minimalis, namun menghasilkan panen yang maksimalis. Contohnya pada produk hortikultura, seperti sayuran dan buah, masih mendominasi hasil pertanian perkotaan, karena perawatannya yang mudah, praktis, dan cepat panen. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara menerapkannya. Tempat untuk menerapkan urban farming, misalnya di pekarangan rumah, balkon, atap rumah, di area pemukiman atau area perkantoran. Beberapa tanaman yang umum dibudidayakan, misalnya seperti sayuran hijau, yaitu sawi, kangkung, bayam, pakcoy. Yang kedua ada tanaman rempah-rempah seperti jahe dan serai. Yang ketiga ada tanaman umbi-umbian seperti singkong dan ketela. Dan yang keempat adalah seperti buah-buahan, cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Di dalam urban farming ini bisa diterapkan dengan 4 metode, yaitu yang seperti tadi itu. Yang pertama hidroponik, kedua vertikultur, yang ketiga aquaponik, yang keempat adalah bar gardening. Nah, dan ini adalah contoh-contohnya dari penerapan 4 metode tersebut. Untuk keuntungan urban farming yaitu yang pertama menghasilkan produk pertanian yang lebih bergizi untuk dikonsumsi, yang kedua bisa menciptakan udara yang bersih dan segar di tengah kawasan perkotaan. Jadi ini tuh bisa mengurangi polusi udara gitu, karena kan di perkotaan banyak kendaraan asap bermotor atau pabrik-pabrik gitu. Yang ketiga, dapat dimaksimalkan pengolahan sampah organik rumah tangga ataupun sisa tanaman yang dapat dijadikan pupuk organik sebagai penyubur tanah tanaman. Yang keempat adalah dapat menjaga kesuburan tanah. Urban farming ini juga bisa menerapkan teknologi ramah lingkungan, misalnya menggunakan drone untuk membantu mengamati kesehatan lingkungan, serta memantau area yang memerlukan pembersihan gulma atau hama. Yang terakhir adalah dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal, sehingga dapat menyebabkan peningkatan polusi suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi, terutama pada air. Kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Jadi, untuk menerapkan urban farming itu harus dengan teliti ya, dan dengan baik, begitu, dengan cara yang pas. Sekian tadi hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.